Bahatuna marmayam di halamani, di tonga berngin rondang bulani. Na poso bulung mar gitar marende, na uli bulung mar turi-turia. Bahatuna marmayam di dalanani, di potang parbonon matani yari. Laga matarida, poso-poso hidup, jeges di buding-budingi. Imarupo ni halak tapanuli selatan, nadung tarbongga di tas dena Indonesia. Nama lo mangece, malo muse markutur pantun, totok mar soroti. Imarupo ni halak tapanuli selatan, nadung tarbongga di tas dena Indonesia. Nama lo mangece, malo muse markutur pantun, totok mar soroti. Bahaton naudur di potang niari, imaha lak ngamulak siang sabar. Marusaho makare joong emei, sosonang di bagasan hangoluya. Bahaton nadung kehe mangarantoi, tu Medan dohot tu kota Jakarta. Bahat musedo alai, nadung tarbongga sampai tuhu tabanua Eropa. Bahaton namar mayam di halamani, di tonga berngin di rondang bulani. Na poso bulung mar gitar marende, na uli bulung mar turi-turia. Bahaton namar mayam di dalanani, di potang parbonon matani yari. Laga matarida, poso-poso hidup, jeges di buding-budingi. Imarupo ni halak tapanuli selatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lekso ni madon lekso kurang taparjolot tu Allah subhanahu wa ta'ala dihita sasudi masyarakat ni maracaron madupuan di kabut dia oleh ni kantor kecamatan haran ni ben madungarong don rawat tamuta imarai jaisan luat di Sumatera Utara atau pusat kota Medan haran ida dipabuat kita nak kisan indun bagas godang na tubalak kasi tolu-tolu nagihit manjabot banyak luangi indun Rajay narosan luat ni tanodoli sang apesan kota Medan haran ni madung lalu indun di balak kasi tolu-tolu dia si sunggulungun haran ni lek bang kudu pamaray madon di lombang ni sita data dalek kay guruan jod kay sapay sang api ang nundok sala iti dia nagabidala si bulu sa sirpak si ganopan buti mali raja nami menyambut menyelongi hatani orang kaya na pandai di persidangan saswi tutur poda nyok pura jana martua ia ang gunung doro artina amat ay marajay siya nalaman ni kota Medan akolek na tahalo-alo doar tino sa tungan dala tubala kasi tulu-tulu di aci sunggulun haran ni madung dapat artina di waktu na di sana artina tolama di dokot cuma moto orang kaya na pandai di persidangan adong di sana artina burangir narsal pujung-jungan na di sinar ni matanyari asolik dapat joloon di pasal di wijapion tu anak ni raja di tu anak ni nakubuti mada orang kaya. Ya bu, orang kaya nami ben badung nakin dapat tutur dot poda niru aku na pula salah pajak pihon jolo tu raja-raja barang ini baru langsung serduang mati pada. Sudah. Madong. Sepe. Lengkap tu raja-raja ni maracaron. Lengkap. Sudah. Ya boleh sama ni mada ditutur podan nyopri songon na dokonan ni mulai nak kitchen raja isan luat ni bagas godang ni Sumatera Utara sonisan bagas godang ni luat ni Tapanuli Selatan madung daputon di Surduhon Burangir harani dan lek nabang kudu pamaray doon di lombang ni Pargarutan lek hai guru honjo kay sapay sulak salon di paraturan idi dehon nakat na di untop na di hata na di dok na idi dehon nagabidala si pulusa sirpak si ganopan beti mali raja nami menyambut menyelangi hatani orang kaya na pandai di persidangan ang gunung do di pasatu to di dot badan na menjadi si manat dalan ni hata atau karan ni isa swidot pokat ni artin anak ni raja di anak ni namora dan manung lalu ita dia cisunggulungun si mabalak kasi tolu-tolu akolek na tapasahat do artin na tuton di dot badan na menjadi undung-undungun delas nyari sauk-sauk dari udan ada godang ni talak batak buti pada cipinot orang kaya ya bu Lex terima kasih madon ditutur podannya puyak ke Balingga don na di Balingga hon Balingga na humu tutur barita don betul hamu na barita hon nak marung dapat poda do tutur di hamu na maroban ulos godang maldalat kamu asi pasaat rajai tuton ni don badan ni rajai don naro sian luat ni kota Medan betul mada sondera rajai son Siregar. Namang ulusot petut tu Siregar doon. Oh, muda naman dokon-dokon katay na sution. Muda namang ulusot Siregar. Bupati na Pasaribu. Ya bu, lekson ni badaturatu sudena murak kuda. Raja turunan ni tinamboran warung daputon di Ulusya muton di dot badan na dia mataraja na ruasan duat di Tanah Medan haran ni delek na puudut deton lek kusukut kusapay di lumbang ni sabasiala lek kusukun jos kusapay sangabi anang menulak sala dia dia na kabidala si bulu sa sirpak si ganopan buti mali raja nami menyambut menyelangi hotani arak kaya na pandai di persidangan takas mulatin na tutur podan yung puraja na martua marung di pasap dito di dot badan na menjadi ulos godang artinya sudah dapat menggobak ton di masyarakat ni kecamatan harani di zona dong dortina na menjadi karangan bunga asolik dapat di satu tua mata narosai kota Medan buti madacu bidot orang narosai kota Sinipuan do si Pirok sorry do si Pirok do si Pirok Tole mardal Rajai San Medan do Rajai San Sumatera Utara do Rajai San Tapanuli Selatan iya bahasa Sundana Sadayana ulang adong natinggal ulang adong natinggal to naro adong natinggal kan masih ada anggota tim sudah ini untuk orang raja dari Tapanuli Selatan.
Ustaz, kau sadar. Ulang office saja. Nah, bagian ni. Wah. Pulang ko mga turat ko. Lagi sih atau nak saya office saja dulu, saya diam ni. Tim sudah melengkap kita. Pak Tual. Pak Syepul. Siap. Sudah. Ya boh, next one ni pada lek na baling gaduan na di balinggahon balinggana humutur kutur lek barita don na barita honak mang dapat poda do tutur di sasudena na titah ko sa kanay panirta ko no pumadung dapat on dilaksanahon harani dalek na bangkudu pamaray doon di lombang ni sit dadata dalek kay bulu na kay sapay sa kabya mo nulaksala itiyan na kidabe-dabe dalas si bulu sa sitpag sila no buti malira dyan ni. Satabi sapuluh nolia Omar satabi maradok anak iraja dan anak minamora tarlo biar tina diop puraja panusulan gulung narojak kota Medan takas tutur podan diop puraja namar tuam mulai dapat di waktuna akolek kami ada luar tina tolong di dok tubala kasih tolu luar di atas sunggulung madung da amang raja nami lalu artina di son artina hai pasahat menjadi lo siton di dok pada gobak kamu artina ton di masyarakat yuk kay pada ulah ni penunjangnya atau firman batu lo tinggal di turun ni tompoman pirton di madingin tondita itu top jelonian masih kompon. Atau dia dan mana tak putih toras. Upangi dia dah sudah na. Tuan nak ada kul koras. Betul tak? Aku ni mendengar tay. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Silakan Pak. Saya Ketua PKK Kapsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Tapanuli Selatan, Bapak Haji Syahrul M. Pasaribu, Sarjana Hukum. Yang kami hormati Ketua Tim Penilai Kecamatan Terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan. Yang kami hormati Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Bapak Insinyur Haji Aswin Effendi Siregar MM, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah di jajaran pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Selatan beserta unsur pengurus, Ibu Pelaksana Tugas Ketua Dharma Wanita Kabupaten Tapanuli Selatan beserta unsur pengurus, Kecamatan Marancar beserta unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, para kepala desa, lurah, BPD, LPMD se-Kecamatan Marancar,
Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Marancar beserta pengurus, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Marancar beserta pengurus, para kepala sekolah, kepala puskesmas. Yang kami hormati Camat se-Kabupaten Tapanuli Selatan dan para ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Selatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara penilaian kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin 25 September 2017 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PKK. Paduan suara dipersilahkan mengambil tempat. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dirjen Paduan Suara ini adalah Bapak Wilson Martua Pasaribu. Beliau adalah Kepala Desa Haunatas. Dan anggota Paduan Suara adalah para kader PKK Desa Haunatas, pimpinan Nyonya Sarma Wilson Pasaribu. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong.
Paduan suara dipersilakan kembali ke tempat. Untuk mendapatkan berkah pada acara ini, marilah sejenak kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dipimpin oleh Bapak Haji Ansarudin SPDI, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Marancar. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing bagi umat Islam supaya mengimanikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma ya latif ya khabir, ya alim ya kabir, ya man la yahtaju ila al-bayan wa at-tabshir, ya man bil izabati al-zadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang maha lemah lembut dan pemberi kabar baik, Tuhan yang maha mengetahui lagi maha besar, wahai Tuhan yang tidak membutuhkan penjelasan kami secara rinci, pada hari yang indah ini, dengan berkah pertolongan-Mu ya Allah, kami dapat berkumpul bersama dalam rangka penilaian kecamatan tingkat Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kegiatan ini membawa berkah dan mendapat kesuksesan dari awal hingga akhir nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim wa barik alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan sambutan tokoh masyarakat oleh Bapak Baginda Marasakti. Kepada Bapak disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sesudah temu di bagas di depan aula kantor Kecamatan marha rasan berkata makna seiring seni selawat salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama jadi ikutan yang baik kita. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mudah bahasa maracarna horas adong pantun saudi muda manjurur ninna karako, muda manjakit ninna burangit, syukur tunamar kuaso, ibanalah nakuna takdir, takdirnya juga lah bikin kita bertemu pada halaman kantor camat yang berbahagia ini dengan tim penilai yang datang dari Sumatera Utara yang sangat kita tunggu-tunggu. Untuk itu, yang pertama kali terima kasih kepada tim penilai yang sudah rela meluangkan waktu sampai ke Marancar kami ini. Pak, inilah Marancar dan inilah orang-orangnya. Seiring dari itu, hormat kami. Naparjolo hormat nami. Tubuisan bagas godang di Tapanuli Selatan ataupun Bapak Bupati Songoni tu opui narosan Sumatera Utara tim penilai. Hormat nami nasa godang-godangna. Muda pendukun ni halak batak apalagi opuisan bagas godang serta di 10 05 serta di soban di para doon soban nain adi taha-taha parjolo-jolo wawon marsatabi sebelum au mandokot kata serta bisa puluh dia musdena
Akka raja-raja, sunguni raja-raja na mga duati raja-raja tubing balong, apalagi di sasudina ko si Solkot na adong naro tu halaman di kantor camat yang berbahagiawan pada menyebut dia adong. Sa irik sa nilip hormat namin mo, tu Ibu Pembina PKK Tapanuli Selatan, Madung Sudinerok Winay anak mas manandon bede. May tanda mo doon? Para ni terima kasih. So ni mo tu para camat namin dah. Bo bahat episode atasan aka ada warna kalis dan sebagainya. Ona akan berdirian dia mah na tokoh masyarakat lo na maluon membaca. Aran ini mudah adong na serta sobut peon guarna satu persatu. Maaf kamu alak marat kan doa nomor wat pendawat. Sairik sana betul madai kepada bapak-bapak tim penilai dan ibu yang datang dari Sumatera Utara, kilas merancar. Inilah dia yang sekarang. Kalau bapak mungkin kesini tahun 80-an, insya Allah bapak nggak bisa pakai mobil, harus pakai kuda pak. Dengan itu sejak beberapa tahun yang silam, Bapak Bupati kami mengorek dan merubah ini. Keberadaan merancar ini sampai merancar yang sekarang ini. Apalagi Pak Bupati jeli melihat orang yang pantas dan yang layak untuk membina merancar ini. Kebetulan Bapak itu memilih seorang camat yang namanya, kalau nggak salah sukunya Pasaribu juga, Arman Pasaribu. Udah kenal kita semua orang merancar? Kenal? Menurut hemat saya dan menurut yang saya amati, Pak Camat ini kurasa nggak pernah menyuruh. Pernah nggak ibu-ibu disuruh camat? Enggak? Benar? Terima kasih. Berarti pengamatan saya nggak salah. Dengan Pak Camat ini dia hanya mengajak dia ada pedomannya, berpedoman ke Podana 5. Diajaknya ibu-ibu dan bapak-bapak Pak Iyas roha. Kalau bersih, rohanya udah bersih, berarti apapun itu akan diterima. Pak Iyas pamatangmu, ibu, buktinya ibu-ibu dengan bapak-bapak udah bersih-bersih semua. Pak Iyas bagasmu, ini tolong Pak ditengok dulu. Nanti kalau tim-tim penilai sekilas kalau mungkin sudah nampak rumah-rumah di Merancar ini udah bersih Pak, itu berkat Podana 5. Seiring dari itu Pak Iyas pekarangan rumah pun insya Allah dan jalan-jalan pun sudah lumayan bersih. Dengan itu kami berterima kasih kepada Bapak Sarul Pasaribu yang benar-benar memilih camat kami Arman Pasaribu di Kecamatan Merancar ini. Bapak Arman, terima kasih nasagon godang-godang mah kami madung dibinahu. Kalau ada kealpaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita semua minta ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Tapanuli Selatan kepada Bapak Haji Syahrul M. Pasaribu, Sarjana Hukum, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita coba dulu yel-yel. Ini sudah hampir setahun ini yel-yel ini ya. Betul nggak ini orang Merancar ini sudah yang welcome terhadap semua perubahan untuk lebih maju di masa depan. Itu semangatnya datang tim. Betul ya Bapak-bapak tim ya. Kita tes dulu. Kecamatan Merancar, Tapanuli Selatan, Sumur, jelaskan Indonesia. Itu kan jargon Indonesia.
Indonesia hebat. Pertama dan utama, saya mengajak kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih memberi nikmat kepada kita. Dengan nikmat itu, kita pada hari ini bisa berkumpul dalam rangkaian acara penilaian kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara. Tidak lupa saya, khusus umat muslim, untuk selalu menyampaikan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu kita harapkan kelak di kemudian hari. Yang terhormat para bapak ibu tim penilaian kecamatan terbaik dari Provinsi Sumatera Utara, ada yang saya lihat 5 masih mungkin, atau mungkin yang lain berpencar untuk melihat betul enggak saya rapi ini. Itu biasalah itu. Ada Pak Saiful, ini dari Kadut Tetangga Dosen Palas Paluta. Nah, Palas. Ya, ada saudara Aswin. Jangan cepat pensiun lah, cuma nggak bisa ditambah. Ada saudara Aon Petinju Lobayon, Lampok. Ini dari Kesbang. Ini saudara saya dari Kalakenda. Kalakenda dari Tanah Karo. Jual-jual kita Krina. Kalau di Medan sekarang ada CKR di Medan. CKR cocok kamrasa gitu ini. Saudara Terangin Angin, ini tetangga saya, dek saya ini Adinda Dian. Ya, guru harap. Masih harap kan? Itu bisa itu. Bermarga semua. Demikian juga yang terhormat tokoh-tokoh, ketua perkala dulu, ketua forum koordinasi lembaga adat Tapsel, ada hadir bersama dengan tim, termasuk tokoh-tokoh lembaga adat lain. Demikian juga yang terhormat saudara wakil bupati, saudara Aswin Siregar, saudara Marasaud, ulangi saudara Sekda, satu marga dengan ada yang tim saudara Parulian Nasution, ada saudara Marasaud, asisten, dan sebagian lagi asisten tinggal di kantor. Nanti Sekda akan duluan ke sana karena kami menerima BPKP dalam rangkaian percontohan pengelolaan keuangan terbaik. Itu nanti jam-jam 10:30. Termasuk saudara-saudara para pimpinan OPD, kepala dinas, kepala badan yang hadir, dan juga saudara pimpinan stakeholder lain lah dari tingkat kabupaten. Tentu yang terhormat Ibu Ketua PKK, Tapsel, dan seluruh pengurus dan kecamatan dan desa, saudara-saudara camat lengkap hadir. Sekarang Porkopimka itu perintah Undang-Undang 23 tahun 2014, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. Nah, jolo luarnya dulu namanya adalah Muspika, sekarang Porkopimka. Lengkap Pak Camat, Saudara Arman, Pak Kapolsek yang baru ini. Saya baru dengan beliau, dengan Kapolda kemarin di Pangaribuan, tapi orang Batangtoru pindah kemari. Demikian juga dan Ramil, saudara Utabarat. Jadi lengkap bapak-bapak tim. Semua ini saya terlebih-lebih PKK desa. Nah, ini pejuang-pejuang kita ini, dan juga para OKP yang hadir. OKP lengkap hadir, ormas lainnya hadir, kader-kader posyandu. Nah, ini yang seragam ini. Jadi ini Pak Saiful bukan baru karena datang Bapak kita kasih bajunya, kita sudah lama ini. Sudah lama ini kita persiapkan, tidak hanya di Marancar, tapi ini sudah ribuan di Kabupaten Tapos Selatan.
ibu-ibu dari Badan Kontak Majelis Taklim BKMT, kami sudah punya daftar anggota sekarang itu di kisaran 22.000 se-Kabupaten Ketapang Selatan. Hadirin yang berbahagia, saya kira memang pandangan saya tidak mengecilkan arti dari kecamatan lain yang ditafsir. Memang ada added value, nilai lebih di kecamatan Marancar ini. Paling tidak ada 2 atau 3 hal yang punya nilai lebih, yang bisa barangkali juga menjadi pikiran kalau perlu nanti ditanya. Ada 2 kearifan lokal dalam rangka kehidupan yang bagus di Indonesia. Kita kenal subak di Bali. Subak itu kan bagaimana cara membagi air di Bali. Di sini itu sudah ada, Pak. Namanya adalah tanggang. Ada sebuah bendungan kecil yang sudah ratusan tahun. Itu talak itu di daerah di daerah Siranap sana lah, yang 3 desa dialirinya untuk persawahan. Kalau subak kan untuk sawah, ini pun relatif seperti itu. Sisi lain lagi yang menurut kami menjadi kelebihan daripada kegiatan ini, kalau tadi saya sebut local wisdom, kearifan lokal yang sudah ditinjau berbagai NGO dari luar, itu misalnya bagaimana membangun sebuah kebersamaan untuk kehidupannya bisa lebih terjamin, menatap hari esok yang lebih baik. Kedua lagi adalah, saya kira Aslin tahulah, Dian tahulah yang sudah bolak-balik, bahwa kelebihan Kampung Selatan menurut saya tapi bisa dibuktikan, termasuk Marancar, adalah pengertiannya, partisipasinya terhadap bagaimana melakukan akselerasi percepatan pembangunan. Contoh sederhana, termasuk sekali lagi kelebihan Tafsel adalah keikhlasan masyarakat di Tafsel terlebih-lebih di Marancar ini. Kalau ada pelebaran jalan Pak Aswin sampai detik ini, kalau dirupiahkan sudah puluhan miliar, tapi saya sebut sama camat, jangan rupiahkan supaya kita tidak riak. Di Tafsel ini sudah puluhan miliar. Artinya adalah tidak ada 1 rupiah pun kalau ada pelebaran jalan, mau jalan provinsi, jalan kabupaten, yang dibayar 1 rupiah pun kalau untuk tanah. Tadi kita saksi sejarah. Mata kita melihat tadi mulai masuk dari Sipenggeng, lagi rame-ramenya dikerjakan jalan. Sekali lagi, sekaligus saya berterima kasih kepada masyarakat Marancar dan semua camat di Tapanuli Selatan. Ini sudah role model sekarang. Mungkin Pak Aswin masih tahu Pak Seta, mantan kepala BPJN, perwakilan Kementerian PU yang berada di Medan. Pola ini sudah dibawa ke Indonesia Timur. Kenapa? Melakukan percepatan pembangunan tidak cukup hanya pusat di kabupaten itu, tidak cukup hanya provinsi di kabupaten, tapi harus ada partisipasi, harus ada sinergitas pemerintah provinsi dengan kabupaten, pemerintah pusat dengan kabupaten, agar bisa terjadi percepatan pembangunan. Ini menurut kami juga bagian yang saya kira kekuatan kami untuk melakukan akselerasi percepatan pembangunan. Di tingkat provinsi pun, kurang lebih 6 bulan yang lalu, Saudara Riyadin, ada juga pada waktu itu Saudara Arsad, termasuk kepala biro kita, Saudara Pipi, termasuk utamanya Saudara Haris. Saya sudah bawa keliling di Tafsel, satu sisi batas, satu sisi adalah bagaimana mendinamisasi, menghubungkan Tafsel dengan hinterland. Sudah kita juga lakoni pada waktu itu ke jalan-jalan provinsi spesifik. Ini juga seperti itu, tapi spesifik karena yang panjang jalan provinsi di sini adalah dari Sipirok arah ke Arse, arah ke SDH, belok kanan masuk ke Taput, itu juga sudah kita lebarkan. Jadi ini semua waktu itu oleh teman-teman dari provinsi, diperintah Sekda pada waktu itu atas izin Pak Gubernur, ini juga agar dilakukan role model.
Karena apa? Kami sadar betul kalau ada terjadi pembangunan, repotlah kalau untuk melewatkan jalan itu menjadi tidak ikut berpartisipasi daerah. Jadi ini nih bagian yang kami kira juga akan terus kami pertahankan. Oleh lain nanti bersifat spesifik, saya kira di kecamatan, karena yang mau dinilai camat, biarlah camat yang menjelaskan itu. Tapi di sini sepintas saya sudah sampaikan. Berikut lagi adalah yang daerah ini kebetulan memang sekeping sorga yang turun ke bumi Indonesia barangkali, bagian dari sekeping sorga. Kan timbul pertanyaan kenapa? Ini saya takut kita ketawa. Saya tidak sadar Pak Swid dan teman-teman, Pak Saiful, Pak Lampon, kalau kita berangkat ke Jakarta di muka Excelso kantin yang di Bandara Kuala Namu, kalau kita jalan mau ke Garuda sebelah kiri, kan ada di situ semacam rest area, ada di situ semacam apa bedrock itu. Ternyata ada di situ air terjun, itu air terjun Si55 yang ada di Marancar ini, saudara. Pak Lampon, kalau kita cuman karena dia petinju nggak hobi merokok. Kalau saya pandang itu dari Excelso itu kan ada yang boleh merokok, semakin room. Oh ini kampungku ini. Tidak ada pesan sponsor itu, Pak. Saya pun terkejut. Jadi saya merasa berdosa juga. Ini orang luar sudah tahu, tapi saya belum persis tahu. Tapi sekarang kalau punya waktu nanti bisa kita lihat persiapan kita untuk bagian dari destinasi wisata. Ya. Dan ada juga air panas, air pinas. Itu nanti batas daripada Tapsel dengan Spiro. Jadi kalau potensinya luar biasa. Kalau potensi pertanian, karena masyarakat tani ada di billboard sana itu. Di sini dari zaman dulu utamanya yang dikenal itu karet. Baru menyusul kopi, termasuk juga menyusul salad dan yang lainnya itu. Apalagi kenapa tadi saya menslogankan bahwa sesungguhnya Marancar ini bagian dari sekeping sorga yang turun di bumi ini, kalau boleh diibaratkan. Ternyata sejak kurun beberapa waktu tahun yang lalu, saya bawa kemari dan teman-teman, Pak Eri tahu itu, insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan Pak Saiful, inilah investasi terbesar yang akan ada di Sumatera Utara. Apa itu? Pembangkit listrik tenaga air dengan skala 510 MW. Saya berterima kasih sekaligus ke masyarakat Marancar, termasuk Spiro. 650 hektar yang dibebaskan baru belakangan ini muncul, itu pun di daerah Spiro. Di Spiro itu kurang lebih 150 hektar yang dibebaskan, sedangkan di Marancar itu kurang lebih yang dibebaskan itu adalah di kisaran sekitar 450 ke 500. Bahwa 100% clear tidak, tapi saya berani menjamin clearnya itu sudah di tingkat 98-99%. Jadi saya kira juga tolong semua camat-camat yang lain yang hadir ini kerja keras, kerja agar betul Indonesia hebat, Sumut paten, Tapsel itu luar biasa, dan Marancar juga maju, saudara-saudara sekalian. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada kita, kepada mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita tes dulu, biar kemarin di semangat tuh biamu. Ayo, baik. Kecamatan Marancar, aduh, luar biasa. Saya ngetes, dia ada dua aja. Protes enggak? Protes kalau kita untuk on the track bagus, pun kita ulangi, ya. Kecamatan Marancar, Tapsel, Sumut, Indonesia hebat. Boleh. Ayo tingkatkan program PKK di lingkungan dan keluarga. Ayo tingkatkan program PKK menuju Indonesia Jaya.
Hadirin berwasilah dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya penyerahan laporan penilaian kecamatan terbaik kepada tim penilai kecamatan terbaik. Dikasih Ekspos Camat Marancar kepada Bapak Arman Pasaribu, Esos MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Tapas Selatan, Bapak Haji Syahrul M. Pasaribu, Sarjana Hukum. Yang terhormat, yang kami muliakan, Ketua Tim Penilaian Kecamatan Terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Tapas Selatan, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tapas Selatan, para asisten, staf ahli pimpinan organisasi. Yang terhormat perangkat daerah dan jajarannya. Yang terhormat dan yang kami muliakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapas Selatan beserta unsur pengurusnya. Terima kasih seluruh bapak-bapak beserta rombongan, selamat datang di Kecamatan Marancar ini. Baiklah, kami akan memaparkan seputar gambaran Kecamatan Marancar dalam rangka laporan tahap 1 pemerintah Kecamatan Marancar pada lomba kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kemudian mohon maaf mungkin dalam laporan kami, perkenalkan nama kami Arman Pasaribu, Esos MSI. Terima kasih. Kami akan memaparkan yang pertama gambaran Kecamatan Marancar. Kecamatan Marancar terbentuk tahun 2003 melalui pemekaran dari Kecamatan Batang Toru. Dulunya tahun 2002 pusat dari Kecamatan Marancar adalah Kecamatan Batang Toru. Sesuai dengan Perda Bapak Bupati Tapas Selatan nomor 4 tahun 2002 tentang pembentukan 10 kecamatan di Kabupaten Tapas Selatan berpusat di Marancar, Godang, dan batas-batasnya adalah di sebelah timur Kecamatan Angkola Timur, di sebelah utara Kecamatan Sipirok, di sebelah barat Batang Toru, dan di sebelah selatan Angkola Barat dengan Kecamatan Batang Toru. Monografi Kecamatan Marancar luas wilayah kurang lebih 254,72 km persegi dan jumlah kepala keluarga 2.586 dan jumlah penduduk 10.521 jiwa dan jumlah desa 11 desa dan 1 kelurahan. Kemudian jumlah PAUD 12, jumlah SD 14 dan jumlah SMP 4 sekolah, SMA 1 sekolah. Topografi wilayah Marancar kebanyakan berbukit-bukit dan kemudian sebagian besar mata pencaharian masyarakat Marancar adalah petani dan pekebun. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Marancar
pertama BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani, dan BKMD. Dan kemudian jumlah desa yang sudah mengikuti Pilkades di tahun 2016 berjumlah 8 orang, dan kemudian yang habis masa tugasnya 3 orang di tahun 2019. Dan kemudian jumlah partai 11 partai. Visi Kecamatan Marancar yang maju, berbasis sumber daya manusia, membangun yang unggul, sehat, cerdas, sejahtera, serta sumber daya alam yang produktif dan lestari. Pemaparan dari visi misi Kecamatan Marancar utamanya mendorong terciptanya pembangunan yang partisipasi di wilayah kecamatan, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kewirausahaan, yaitu utamanya lah One Village One Product, yang itu yang kita sosialisasikan mulai dari 2017. Dan kemudian meningkatkan profesionalisme aparatur dalam menyelenggarakan organisasi kecamatan. Struktur organisasi kecamatan yaitu camat, kemudian sekretaris kecamatan, kasubag umum dan perencanaan pegawaian, kemudian kasubag perencanaan dan keuangan, kasih terantip, kasih pemerintahan, kasih kemasyarakatan dan perpustakaan, dan kemudian kasih pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pembangunan, dan kasih pendapatan. Kemudian itu nanti dapat dilihat dari tim penilaian dari Provinsi Sumatera Utara yang sudah ada di laporan tentang data dan gambaran dari Kecamatan Marancar ini. Dapat kami sampaikan, tadi disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Tambun Selatan, bahwa Kecamatan Marancar ini masyarakatnya sangat antusias di bidang partisipasinya dalam pemberdayaan dan kemudian masalah gotong royong. Dan kemudian kami lihat bahwa masyarakat Kecamatan Marancar ini, pembinaan yang kami buat di Kecamatan Marancar ini sangat baik. Dan kemudian kami sampaikan bahwa masyarakat Marancar ini sangat antusias dalam pelaksanaan utamanya tentang Jumat bersihnya juga. Ini sudah dilakukan dengan istilahnya dengan camat, dengan masyarakat, dengan Forkopimka yang selalu antusias dalam pelaksanaan kemasyarakatan. Bukan masyarakatnya yang demon ke kantor camat, akan tapi kami yang mendemon masyarakat supaya masyarakat ini bisa dibina dan kemudian berpartisipasi dalam kegotong royongan di sudut-sudut gang-gang yang ada di Kecamatan Marancar ini. Dan kemudian di bidang pemerintahan sesuai dengan Peraturan Bupati 113 tahun 2016 di bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan dan kemasyarakatan. Di bidang pemerintahan melaksanakan pembinaan aparatur kecamatan, tertib administrasi perkantoran dan pelaksanaan pemerintahan desa, meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelaksanaan 5K dan kewirausahaan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Koordinasi dengan instansi terkait dan Forkopimka secara rutin. Ini dapat kami lakukan dengan Forkopimka bahwasanya sesuai dengan jadwal, walaupun di luar jadwal kami selalu turun untuk melihat dan masalah-masalah yang ada di Kecamatan Marancar ini. Tidak tahu siang ataupun malam, sesuai visi misi dari Pak Bupati, yaitu Marmar Style. Siang malam tidak kenal waktu untuk bagaimana untuk terbaik untuk khususnya di Kecamatan Marancar ini. Maru dan Marlesnya. Di bidang pembangunan dan sarana dan prasarana,
dalam melaksanakan program pembangunan Kecamatan Merancar mendapat alokasi dana dari APBN dan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Tabor Selatan dan pihak swasta lainnya. Tahun 2017 Merancar mendapat alokasi anggaran dana dari APBN 10.625 juta rupiah. Itu juga ada di dalam laporan kami. Next. Dan kemudian pembangunan bersumber dari APBD Provinsi untuk tahun 2017 mendapat alokasi anggaran 17.077.600.000 rupiah. Ini juga dipergunakan untuk pembangunan peningkatan struktur jalan provinsi dan pembangunan jembatan, dan dapat kita lihat dalam pembangunan sekarang ini. Yang bersumber dari APBD Kabupaten Tabor Selatan 2016 Kecamatan Merancar mendapat alokasi dana 10.500.000.000 rupiah. Ini juga dipergunakan untuk pembangunan kawasan pemukiman, peningkatan jalan dan sarana air bersih. Tahun 2017 Kecamatan Merancar mendapat alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 11.045.990.000 rupiah. Ini juga anggaran dipergunakan untuk pembangunan, peningkatan jalan, rehabilitasi jaringan, irigasi, pelebaran jalan dan lain-lain. Mungkin cukup demikian atas paparan kami. Mohon maaf atas paparan kami ini kurang berkenan kepada bapak-bapak tim penilai dari Provinsi Sumatera Utara. Mohon maaf kepada tim bahwa kami orangnya adalah bukan teoritis Pak. Maaf, kami adalah orang lapangan, jadi kami menyatu dengan masyarakat. Inilah atau keunggulan atau kelemahan kami Pak, kami menyatu dengan masyarakat. Jadi istilahnya kalau soal pidato tentang terlalu banyak teoritisnya, tapi kenyataan di lapangan tidak ada gunanya untuk kami Pak. Yang terpenting untuk kami adalah keikhlasan kami untuk membangun Kecamatan Merancar ini. Itu utamanya. Kalau teoritis, mohon maaf, kurang kami Pak. Jadi terima kasih kepada tim penilai Provinsi Sumatera Utara agak bertele-tele dalam penyampaian, tapi mohon maaf, kita lihat dulu kenyataannya di lapangan. Itu saja Pak. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian kurang berkenan kepada kita semua. Kami atas nama Camat Kecamatan Merancar mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merancar, Tapanuli Selatan, Luar biasa. Sumut, Pakai. Indonesia, Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, ekspos Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Merancar kepada Nyonya Erika Arman Pasaribu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Tapanuli Selatan Bapak Haji Syahrul M. Pasaribu SH. Yang kami hormati Ketua Tim Penilai Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan. Yang kami hormati Wakil Bupati, Sekda, para asisten staf ahli. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten staf ahli pimpinan organisasi, perangkat daerah di jajaran pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang kami hormati Ibu Ketua TPPKK Kabupaten beserta unsur pengurus. Yang kami hormati Ibu PLT Ketua Dharma Wanita Kabupaten Tapanuli Selatan beserta unsur pengurus,
dan para hadirin yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu. Terima kasih kepada Beliau. Kami akan memaparkan hasil ekspos kami dan hasil kerja kami turun di lapangan. Dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan pembangunan di pedesaan, maka perlu pengembangan melalui kebijakan dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui 10 program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Gerakan PKK, gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Tim penggerak PKK, mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Tujuan dan sasaran: memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sasaran keluarga baik di pedesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya dalam bidang mental, spiritual, fisik, material. Sebagai saran, diharapkan kepada para dewan pembina untuk memberikan perhatian terhadap pelaksanaan 10 program pokok PKK khususnya di desa binaan, mengadakan program kegiatan dengan anggaran bersumber dari APBD, APBN, dan dana lainnya yang tidak mengikat. Inilah hasil ekspos kami. Tim penggerak PKK Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, yang mana ini masih banyak kekurangan. Kami mohon sarannya kepada tim penilai dari tingkat provinsi. Kekurangan adalah milik saya, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi ekspos oleh Camat dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Marancar. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada tim penilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia, taufik, hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di halaman kantor camat yang berbahagia ini. Sebagai umat Islam, sampaikan, sambungkan, mudah-mudahan mari kita perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada kita semuanya selamat hampir siang yang menjelang zuhur ini kami sampaikan kepada yang beragama Kristiani. Izinkan kami sebagai ketua tim penilai kecamatan terbaik Provinsi Sumatera Utara, saya akan bercanda sedikit Ibu Ketua Tim PKK. Saya rasa tadi ekspos Ibu Ketua PKK Kecamatan kayaknya Ibu yang buat. Tidak, saya hanya membina mereka saja. Siap. Nah, kemudian kita sudah mendengar semua ya mengenai ekspos yang disampaikan oleh camat maupun Ibu PKK Kecamatan. Samping itu, sebelum saya mulai, izin Pak Bupati, hormat saya kepada Pak Bupati yang begitu antusias menjemput kami mulai dari hotel sampai ke kecamatan ini. Kemudian
saya juga mendengar tadi ekspos Pak Camat ya, begitu berapi-api Pak Bupati. Padahal Pak Bupati ada di sini, saya lihat nggak begitu kaku, atau mungkin karena satu marga. Ya, saya juga salut ya Pak Camat, dan begitu juga Ibu PKK. Cuma ya saran ya kepada operatornya agak dipercepat ya, jangan begitu lamban. Nanti tadi kita udah dengar Pak Bupatinya, bagaimana supaya yang terbaik Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya Kecamatan Marajar. Ini masih sistem penyisihan. Itu kategori tadi yang kita emban kalimat dari Pak Bupati. Sebagai pandangan umum dari Pak Bupati, saya sudah melihatnya, dan begitu juga dalam laporan Pak Bupati serta aktualisasi di dalam ekspos ini, memang kenyataan saya lihat. Kenapa tidak saya buktikan? Ketika membelok mau masuk tadi, membelok itu, kita sudah disambut oleh umbul-umbul. Berarti adong namasa termasuk lagi di stop tiba di belakang tulu-tulu. Karena mau kasih itu pengitu adat disambut di belakang tulu-tulu. Berarti adong nama sama gua tiba di hutan. Ternyata adong namasa roti misalnya satu provinsi dari Malaysia kita mah penilaian. Berarti raja itu sebetulnya memboto untuk gari, memboto nama masa dot namubah. Terima kasih agakku. Kemudian khusus pada Pak Camat, izin Pak Bupati, memang semua yang disampaikan oleh Pak Camat secara tadi Pak Camat sudah agak mengaku saya ini orang lapangan, bukan orang teoritis. Ya memang syukur. Tapi begitu pun saya lihat bukan orang lapangan semata, memang itu juga orang administrasi. Nah, kan gitu Pak Camat. Jadi Pak Camat juga di samping menguasai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, begitu juga Undang-Undang 22, 32, dan Undang-Undang sekarang, Undang-Undang berapa sekarang Pak Camat? 23 tahun 2014 ya. Saya lihat tadi Pak Camat ada menyampaikan perbub ya, perbub tentang masalah fungsi, tupoksi. Masih ingat fungsi ataupun dasar hukum sampai kali Pak Perbuk apa Pak Bupati? Perbuk 111 tahun 2016. Baik. Iya ya. Tepuk tangan kepada Pak Camat. Nah, kemudian ada merupakan satu Kemendagri nomor 4 tahun 2010. Kemendagri nomor 4 tahun 2010 Pak Camat ya. Saya lihat ada turunan yang Kemen itu disampaikan tadi. Turunan itu apa itu yang sampaikan oleh Pak Bupati? Mohon maaf, Kemendagri nomor 4 tahun 10 tentang paten ya. Saya lihat tadi Bapak menyampaikan ada suatu pendelegasian kewenangan. ya. Nomor berapa pendelegasian kepada Pak Bupati? 02 tahun 2016 Pak. 02 tahun 2016 sudah disampaikan di sini, sudah disampaikan, sudah terrealisasi di kecamatan. Kemudian ya kepada Pak Paslon 1 tolong ya itu mengenai Pergub tadi supaya disampaikan ke provinsi untuk menghandle daripada saran dari Pak Bupati. Ya, tolong Paslon 1 yang punya tugas di situ. Atau kabar pemerintahan ya, untuk menyampaikan daripada Pergub tadi. Semua sampaikannya tadi berdasarkan uraian PP 18 dan Undang-Undang 23. Nanti Pak Camat ya kan terlampau banyak ke lapangan, ya sekali-sekali tolong membaca-baca ya ini PP 18 itu. Nah, yang di sisi lain kalau saya dari pemerintahan, salutnya saya ya kepada Pak Bupati, khususnya kepada Bapak tentang masalah kepedulian. Nah, di dalam PP nomor 18 tadi ya, salah satu yang paling tinggi indikatornya itu tentang masalah inovasi Bapak kepada masyarakat. Tadi dipanggil Bapak sekian kilometer, saya kata persis, nanti tolong itu dispesialiskan kepada mungkinnya di tahap penyisian kedua. Mudah-mudahan kita berdoa Pak Bupati untuk tahap penyisian kedua. Itu saya lihat tadi ekspos Bapak, sering Bapak sampaikan itu tingginya partisipasi masyarakat ya, tingginya partisipasi masyarakat untuk membangun daerah kita di kecamatan yang kita cintai ini.
Termasuk tadi kita masuk ada penggerederan sampai ke titik nol ini. Kata Pak Bupati dan kata Bapak tadi, tidak ada yang dibayar. Nah, bila kita uangkan itu sudah berapa miliar? Saya Pak Camat, Pak Bupati, saya termasuk ketua pembahasan tanah Kuala Namu, jalan ring road, jalan tol. Saya mati memikirkan untuk ganti rugi. Pak Bupati, Pak Camat untuk mengadakan kegotong royongan partisipatif, ya, semua kata sifat partisipatif, ya kan, yang dibuat oleh Pak Camat Muspika, ya, dan ya termasuk dan Ramil, Pak Kepolisian, untuk melaksanakan ini tanpa ada yang mempunyai proses hukum di dalamnya. Tepuk tangan kepada Pak Bupati dan kepada Pak Camat Muspika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya mengulangi lagi sebagaimana disampaikan oleh ketua tim tadi, kita sangat-sangat bangga sekali tim dari provinsi ini langsung disambut oleh Pak Bupati dan Ibu Bupati. Ini suatu kebanggaan bagi kita, kehormatan bagi kita. Terima kasih. Saya singkat saja, sebagaimana tadi anjuran ketua tim. Saya tadi kita selalu menyebutkan jargon-jargon sumut, yaitu sumut paten. Apa kira-kira Pak Camat singkatan dari paten ini supaya jelas? Paten itu pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Bagus. Ini tepuk tangan dulu Pak Camat. Nah, jadi paten itu diatur oleh Permendagri berapa itu Pak Camat? Nomor berapa itu Pak Camat? Itu diatur nomor 4 tahun 2010 Pak. Wah, ya sudah cukup lama itu ya Pak Camat. Bagus. Tepuk tangan untuk Pak Camat. Karena ini adalah menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Kira-kira, mungkin ini kan pasti melalui Pergub. Kira-kira apa-apa saja yang sudah dilimpahkan kewenangan ke Bupati, ke Camat? Apa kira-kira yang mungkin yang sudah Bapak tangani pelimpahan dari Bapak Bupati tersebut? Terima kasih kepada tim penilai bahwa pelimpahan wewenang, sebagian wewenang dari Pak Bupati ke kecamatan. Yang pertama masalah perizinan, dan kemudian masalah IMB, tempat tinggal yang terkecil Pak, itu bukan terbesar, yaitu 45 meter persegi. Tentang, dan kemudian masih banyak lagi perizinan tursimir yang skalanya kecil, bengkel, salon, warnet, dan depot air dan lain-lain Pak. Wah, mantap, banyak sekali ini Pak kewenangan Pak Bupati yang sudah Pak Camat tangani ya. Terima kasih. Selamat siang Pak Bupati. Saya perkenalkan, saya dari Kesbang Provinsi. Saya lapor Simamora. Tadi Pak Bupati bilang mengatakan ada seorang atlet, mungkin saya. Jadi sebenarnya saya, Pak Ketua Tim, Pak Saiful, sebenarnya saya nggak berani ngomong banyak ini, karena istri saya pasar ibu. Jadi ini Bapak Bupati juga pasar ibu, Pak Camat juga pasar ibu. Jadi mohon maaf Pak Bupati kalau ada sedikit tugas. Jadi saya lihat tadi ada Undang-Undang nomor 17 tentang 2013 tadi. Ini sudah keluar PP-nya. PP-nya nomor 58 tahun 2016. Dan setelah PP ini keluar lagi PP nomor 59 tahun 2016. Dan setelah ini keluarlah dia Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Dan terbitlah Permendagri 56, 57, 58. 56 tentang pengawasan, 57 tentang pendaftaran, dan 58 kerjasama. Ini mungkin dari Kesbang Provinsi belum mensosialisasikan kepada kabupaten kota. Mungkin ini kita juga di sini ada, kita bawa berkasnya, mungkin kita bisa berikan, atau nanti mungkin buka di Google mungkin bisa. Yang saya mau baca di sini, Tapsel ini mempunyai penduduk 275.098 kalau tidak salah Pak Bupati. Jadi di sini 14 kecamatan. Yang dipilih adalah Kecamatan Marancar, Desa Marancar Godang. Saya lihat tadi di sini semua
laporan Kecamatan Marancar. Saya lihat di sini semua sudah lengkap. Yang saya hanya mau tanya tentang stabilitas pengamanan. Ini tentang Kamtibmas. Kalau kita lihat di sini tadi tidak adanya kecurangan seperti tidak ada pencurian, penganiayaan, perkosaan. Tadinya mau saya tanya ini, cuman tidak ada, nihil semua. Jadi ini nilai juga sama kita masalah stabilitas, karena ini akan kita tanya juga kepada Pak Camat, apakah di sini ada FPK berdiri? FPK itu Forum Pembauran Kebangsaan. Belum ada Pak ya? Belum ada. Nah, saya rasa gua nggak perlu tanya itu, karena ini biasanya di daerah sudah ada, cuman yang lain FKDM mungkin bisa di sini. Untuk kabupaten ada Pak. Kabupaten mungkin ada, tapi kecamatan tidak ada Pak ya. Itu saja Pak. Terus masalah saya dengar tadi, saya baca tadi ekspos tadi itu masalah 11 partai memang sudah berdiri di sini, 11 partai di kecamatan ini. Ya, sudah Pak. Saya jarang melihat di kecamatan 11 partai lengkap, tapi ini sudah bagus. Kami dari tim provinsi ini semacam ditantang juga di lapangan nampaknya. Itu maksud saya dari Pak Bupati kan. Ini kami lihat banyak pembina, karena kita provinsi ada pembinaannya, ada penilaiannya. Kalau nilai ini kami tidak menilai bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu sendirilah yang semua elemen yang ada di kecamatan ini yang memberikan nilai kepada kami. Apa yang bapak-bapak, ibu-ibu berikan itulah nanti kami bawa. Dan sampai hari ini memang Kecamatan Marancar ini adalah juara 1 untuk Provinsi Sumatera Utara. Amin. Jadi semua saran saya kepada SKPD yang lain, apa yang lagi kurang terhadap yang sampaikan tim PDD tadi, mari kita sama-sama benahi kampung kita ini. Ini kita ambil embrio daripada Raja Siregar, masih Patule Hutan Ambe. Inilah yang disampaikan oleh Pak Bupati kita. Untuk itu, manakala ada penyebab kami Pak Bupati, dari kami Pak Wakil, mudah-mudahan ke depan Kecamatan Marancar ini, mari sama-sama berdoa dan kita upayakan menjadi yang terbaik. Tepuk tangan kepada kita semua. Ya, jadi tahu kita sungguhlah cantik dibawa orang ke sana kemari. Kalau ada kurang berkenan di hati atas penampilan kami, tolonglah kami dapat dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita isi kampung tengahnya supaya dia bisa mengkepalkan.